keadaan sehat walafiat, kita masih ditambahi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali di lembaga kita tercinta ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di antara sunnah-sunnah beliau kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kegiatan kita hari ini memang ini adalah bagian dari tugas dan fungsi kita masing-masing. Saya kira kalau di lembaga yang lain ya belum, sudah. Kalau di lembaga lain sudah disampaikan asesmen ini, belum. Ya. Kalau ini, nah ini Bapak Ibu, kenapa? Jadi yang harus panjenengan pahami ya semua ya. Nanti kalau ngomong di mana-mana, ojo di sini buru pelumpang. Nek ngomong isi gak berubah, ojo ngaku nek buru pelumpang ya. Bisa tak? Di kurikulum merdeka tidak ada lagi penjurusan atau peminatan. Tidak ada lagi ada peminatan IPA maupun IPS. Ya? Jadi nanti kalau ditanya orang tua misalnya, Pak anak saya besok kelas 11 tahun IPS, jawab tidak ada lagi penjurusan di kurikulum merdeka itu. Yang ada adalah nanti adalah pemilihan mapel. Ya, kenapa harus ada pemilihan mapel? Ini ceritanya ini Bu Indra. Misalnya Indra seorang peserta didik kelas 10 sangat suka mengutak-atik mesin karena ayahnya seorang mortir, sudah mengenal kan mesin sejak Indra kecil, misalnya Indra Jeni. Indra juga suka menggambar dan mendesain mesin hasil imajinasinya sendiri. Ketika pandemi COVID-19 merebak, Indra menyaksikan bagaimana mesin alat-alat kesehatan seperti tabung oksigen, ventilator, dan oximeter menopang kesembuhan para penyintas. Indra menjadi semakin tertarik dengan mesin alat-alat kesehatan, bahkan ia mempelajari dari berbagai media untuk merancang mesin kesehatan yang dapat mencegah pandemi di masa depan. Indra ingin berkarya dan memberi manfaat bagi orang banyak di masa depan dengan berkarir sesuai dengan bidang yang diminatinya. Namun dia bingung harus memilih antara melanjutkan studi di bidang kesehatan, teknik yang berkaitan dengan mesin, atau keterampilan menggambarnya. Jangan kemudian Pak Ibu Indra cah menjelukai dan cah utang jelamun, jangan. Ya, anak-anak semuanya mesti punya bakat, mesti punya minat, mesti punya kompetensi, mesti punya. Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk mendukung rencana karir Indra? Nah, pertanyaan dan situasi seperti yang dihadapi Indra adalah gambaran umum situasi yang banyak dialami peserta didik kita. Mereka memiliki minat, bakat, dan kemampuan pada bidang tertentu, tetapi masih bingung menentukan pilihan mata pelajaran yang perlu didalaminya. Implementasi kurikulum merdeka diharapkan dapat membantu menyelesaikan kebingungan Indra dan peserta didik Indonesia lainnya. Peserta didik diberi keleluasaan untuk memilih mata pelajaran dan mengembangkan kompetensi berdasarkan keterkaitan pada bidang tertentu serta difasilitasi sesuai dengan minat dan bakat kemampuannya. Ya, di sini perannya tulis. Mengapa minat, bakat, dan kemampuan penting dalam implementasi kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka menyediakan ruang agar minat, bakat, dan kemampuan peserta didik dapat berkembang secara optimal, sekaligus menjadi dasar dalam memberikan layanan pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan kurikulum pelajaran Pancasila, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dengan adanya keleluasaan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, peserta didik diharapkan dapat bertanggung jawab pada pilihannya. Keleluasaan memilih di sini juga diharapkan akan membawa peserta didik untuk semakin terampil dalam mengoptimalkan potensi diri yang dimiliki dan dapat menyelesaikan setiap capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran pilihan yang dipilihnya. Di situ nanti ya, jadi tidak ada lagi penjurusan IPA IPS, yang ada adalah pilihan mata pelajaran. Namanya kelas itu nanti bisa
11 1, 11 2 atau 11A, 11B, 11C dan seterusnya, tetap ABCD boleh. Ya, bahkan kalau misalnya nilai sosiologi itu lebih banyak, kok iso kelasnya seperti 5 kelas. Ya, mereka Indra ideologinya anak-anak nilai sosiologi kabeh. Terus pelajarannya kayak itu. Bagaimana mata pelajaran pilihan dapat mendukung pilihan setelah lulus SMA? Nah ini Bapak Ibu, peserta didik perlu memilih mata pelajaran yang sesuai dengan rencana dan profesi yang diminati. Misalnya, peserta didik yang ingin menjadi dokter dapat memilih mata pelajaran yang berkaitan dengan rencana studinya serta memadukannya dengan mata pelajaran dari rumpun lain sesuai dengan minatnya. Bagi peserta didik yang akan melanjutkan bekerja dapat memilih mata pelajaran yang akan menunjang kemampuan mereka di tempat kerja. Misalnya, peserta didik yang akan bekerja sebagai pemandu wisata memerlukan kompetensi berkomunikasi dalam bahasa asing dan pengetahuan mengenai budaya. Bagi peserta didik yang akan melanjutkan berwirausaha dapat memilih mata pelajaran ekonomi atau pendidikan prakarya dan kewirausahaan. Dan ditambah mata pelajaran lainnya untuk mendukung keahlian jenis usaha yang akan direncanakan. Jadi pemilihan mata pelajaran ini tidak serta-merta atau tidak hanya khusus bagi mereka yang melanjutkan Bapak Ibu. Maksudnya melanjutkan kuliah, ya bisa juga untuk mereka yang mau terjun ke dunia kerja. Apalagi di sini ditopang nanti dengan double track, gitu. Ya seperti yang dijelaskan di sini kan. Jangan kepengen berwirausaha nanti ya ekonomi sama prakarya sama apa gitu, ya bisa TI, bisa informatika lagi yang diambil kan gitu. Terus sosiologi itu mendukung dan pada kewirausahaan. Mendukung ya kan bisa. Ya itu dukungan yang dibutuhkan peserta didik itu bukan dari lembaga, satuan pendidikan dan orang tua. Ini dasar dalam pemilihan mata pelajaran pilihan rumusnya adalah minat, bakat dan kemampuan peserta didik. Termasuk hari Selasa yang akan kita lakukan itu nanti kelihatan minatnya apa, bakatnya apa. Sangat penting bagi peserta didik untuk memahami minat dan bakat serta menyadari kemampuan mereka dalam bidang yang diminati. Dari kepinginan kedokteran, ibaratnya biologi, dalam detail gilo, kan tidak boleh, ya, atau dites tidak bisa. Namun kebanyakan peserta didik di usia remaja masih bingung mengenali dirinya. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, terutama satuan pendidikan dan orang tua sangatlah penting. Jadi dukungan dari satuan pendidikan ya dilakukan melalui sosialisasi terkait pemilihan mata pelajaran pilihan. Jadi nanti setelah ini nanti sekolah akan menentukan paling tidak 7 mata pelajaran pilihan Bapak Ibu. Ya, nah anak-anak nanti disuruh milih dari pilihan yang paling disenangi. Jadi nomor 1 itu paling disenangi. Sahabat nomor 7 itu paling yang tidak disenangi misalnya. Ya. Kalau kecil nanti ya. Jadi sosialisasi mengeksplor minat dan bakat. Ya. Pendampingan dalam pemilihan mata pelajaran saja. Gak usah khawatir nanti ada wah pelajaran itu nanti dipilih terus piye sertifikasimu. Oh, jangan, gak usah khawatir ya. Nanti tetap patokannya adalah sumber daya yang ada. Kok kumpul sosiologi kabeh, bosano Pak Alim bukan sejarah. Kan begitu misalnya ya. Kumpul ekonomi kabeh, ya sakno lah, kimia enggak oleh. Ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa menentukan mata pelajaran pilihan menjadi penting? Ini lihat, dengarkan apa, perhatikan. Pada struktur kurikulum merdeka, mata pelajaran pilihan terdapat pada fase F, kelas 11 dan 12. Yang proses bimbingan dan pemilihannya dilakukan sejak fase E, kelas 10 itu sudah dibimbing anak. Jadi
Meli itu bisa minta nilai asli dari bapak ibu guru, nilai yang nggak diulang, belum diulang, asli. Jadi asli, sehingga nanti begini, misalnya anak-anak itu pilih matematika, tapi nilai aslinya dari bocah itu 4 atau 5, kan ya nggak bisa. Ya, nilai yang pertamanya sosiologi, diberi nilai sosiologinya 4 atau 5, kan nggak bisa. Nah nilainya kan harus dari bapak ibu guru yang tahu. Ya. Kemudian kurikulum merdeka berupaya untuk memberikan pelayanan berpihak pada peserta didik. Ini ya. Nah, ini minat yang pertama minat itu ketertarikan pada suatu objek, terus bakat dan kemampuan. Jadi 3 itu yang berpengaruh lagi. Ini saya lihatkan struktur mata pelajaran bahwa dalam kurikulum merdeka fase F untuk kelas 9 dan 12, struktur mata pelajarannya terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelompok mata pelajaran umum. Setiap satuan pendidikan baik SMA atau bentuk lain wajib hukumnya membuka untuk mata pelajaran umum ini. Yang kedua, kelompok mata pelajaran pilihan tadi. Nah ini kan, jadi wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran pilihan. Kelompok mata pelajaran umumnya apa? Ini yang umum, senang dan santai, Ustaz Rosid. Ya, pendidikan agama dan budi pekerti, materi kan gak dipilih. Itu, ya, pengen materi gak bisa milih. Ya, betul sholat jamaah ini. Ya, kenyataan kan umum, wajib. Ini pelajaran. Kalau dulu ada pelajaran wajib, apa wajib? Sekarang istilahnya adalah pelajaran umum. PAI, PKN, bahasa Indonesia, ini matematika. Nah, ini matematika. Oke. Matematika itu nanti 3 jam ini. Bahasa Inggris juga umum, PJUK umum, ya, sejarah paling umum, seni budaya. Ini yang umum. Artinya semuanya harus dapat materi ini, mata ini, kan gitu, ya. Nah, ini mata pelajaran pilihannya. Biologi, kimia, fisika, matematika tingkat lanjut. Ini kira-kira harus pilih atau enggak? Ini enggak apa-apa ya, ini enggak apa-apa, nanti enggak usah ditawarkan bahwa ini berguru deh, udah matematika tingkat lanjut deh, ya. Matematika biasa mudah-mudah. Sosiologi termasuk mata pelajaran pilihan, ditawarkan atau enggak ini? Ekonomi, geografi termasuk, antropologi tidak usah karena kita tidak punya gurunya. Bahasa Indonesia tingkat lanjut, ini Pak Sigi, bahasa Indonesia tingkat lanjut. Musikalisasi musik gitu. Tidak usah ya. Jadi tulis. Saya lagi biologi, fisika, kimia, informatika, sosiologi, terus mikro, 5. Biologi, kimia, fisika, matematika, informatika, sosiologi. 5 tahun, kurang 2 minimal. Ekonomi, geografi, ya. Ekonomi, geografi saja itu. Loh, tapi itu bukan. Oh, saya tahu. KWU. Berarti mau. Iya. Itu 8. Iya benar. Biologi, kimia, fisika, informatika, sosiologi, ekonomi, geografi, PKWU. 8. Iya, kita tawarkan 8 ini. Oke. Patokannya tetap tadi Bapak Ibu, bakat, minat, kemampuan. Ya, bakat, minat, kemampuan. Ya. Kemampuan, minat cok. Ya, minat. Misalnya saya niat. Ini ya. Ya. Nah, ini bisa begini nanti Bapak Ibu, bisa alokasi jamnya setiap minggunya. Bisa, kalau hanya
1, 2, 3, 4 ini bisa 5 jam masing-masing. Pada ketika dengan kira macam-macam aja tuh. Yang misalnya ini biologi, fisika, kimia, PKWU, ekonomi gitu. Nah ini bisa ditonton dulu gitu maksudnya ya. Jadi satu minggunya itu bisa 20 jam, bisa 22. Jadi ya. Jadi cara lagi ya, jadi nanti ini kan yang perlu diingat tadi ini kan. Jadi di fase kelas 11-12 itu ada kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Umumnya yang umum agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJMK, sejarah, seni budaya, 8 mabel itu umum. Artinya umum, semua siswa memperoleh itu. Nah, sekolahan menyediakan minimal 7. Ya, ini kan kita lihat kelompok mata pelajaran pilihan. Setiap SMA MK lain yang wajib menyediakan paling sedikit 7 mata pelajaran, paling sedikit. Nah kita di sini tadi sudah dipetakan menjadi ada 8. Ya, ada 8. Widra, halo? Widra? Ada IPA IPS 3? Tidak, saya PPG-nya K13 toh Pak, bukan Kurmer. Jadi ya, mohon maaf Pak Misbah, memang nggak sampai situ Pak Misbah. Hari ini saya ngajak teman-teman belajar bareng ini. Bapak di sini. Enggak, sudah paham. Sampun, terima kasih ilmunya untuk ini. Jadi yang kita tawarkan nanti biologi, kimia, fisika, ekonomi, geografi dan PKWU. Informatika. Lu kan sebut hasil sini gimana? Kok gak protes, dengarin. Ini mau ada yang kita bisa. Pasang nggak akan tega sama saya. Ya? Ada lagi? Download lagi ya. Bisa lanjut, Inggris lanjut, download. Matematika lanjut juga ada. Mata pelajaran lainnya dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang berarti pulang. Masa ada pulang lagi? Tetap pulang itu dasarnya pergub. Jadi bisa di sini kan? Masih di sini kan budaya ini? Masih lah. Mati sampai. Kasih nggak dianggap. Ya ya. Jadi wes rada kekerasan oke ini Bundra kepuwe iki nanti. Ini Pak, ikuti alur saja Pak. Lintas ringannya sebagai kelas 12 yang berdasarkan lintas minati. Pokoknya ada di kelas 12. Itu enggak biasa. Iya. Kelas ini kan pertamanya kelas 11 12 sekarang kan masih umur 13. Ya itu selesai. Satu saya. Ya, satu dua aja Pak. Bisa kan masih menyisakan kurikulum 13 di kelas 12. Nah saya kan berpikiran kita masih punya teman yang harus diberi LF lintas minat seperti IPA. Itu loh Pak maksud saya. Nah nanti pertanyaannya Lintas minatnya kelas 11 sekarang apa? geografi LF sama bio LF. Nah itu nanti tidak bisa Bu. Iya, nggak bisa. Harus tetap naik ke kelas 12 ya tetap biolintas biolintas. Kan Bio bio sama bio sama biolintas.
geografi sama biologi. Kelas 12 semester depan tahun depan ini. Terus Kita kan harus ada IPA. Kalau sementara SK-nya belum diterima kan berarti masih nempel di sini kok Pak. terus masih sampai. Nah, penataan zonnya berarti Peggy, kan prinsipnya jangan berat toh Pak. Bu Peggy 2 kali 12 pas 24. Iya, 24. Bukan main boleh jam ini Bang. Oh, atau gini, bikin 2 SK. Iya. Jadi ya bikin. Sudah bisa Bu. Jadi lintas minatnya antara kelas 11 dan 12 itu harus sama. Iya, betul sinkron jadi bahwa Iya. sinkron. Kecuali kalau di kelas 10 itu boleh 2 dulu. Iya, kelas 11 Hanya satu mapel loh. Iya. Ini kelas 11 biologi di IPS, ya kelas 12 belajar tetap di biologi. MIPA-nya geografi di kelas 12 ya geografi tetap. Dan MIPA itu juga kan bisa mata pelajaran yang lain kurang ini. Informatika ini kita tawarkan karena kita punya Pak Rodi, ya. Punya Pak Rodi. Pak Rodi itu saya proyeksikan untuk mengajar informatika. Mencoba Fajar, Pak Fajar ada bobo. Oh iya. Ini seni loh Pak, karena informatika tenanan loh. Jadi seni yang gambar apa, informatika apa? Laporan tuh Pak, seninya itu. Nah Pak, ini pesanan dari sana ke sini. Pak, bos saya pun informatika Pak, pesanan. Orang ada sok ya. Dan seni kan Pak Fajar orang mau sertifikasikan gue. Pas ya, mau Pak Fajar itu sertifikasikan cukup. Nah, kan dua kan 24 bisa ya. Ya Pak Fajar ya. Nah, SBK itu kalau sudah dipilih PKW oleh sebutannya enggak ada. Tapi untuk sebelasnya aku pilihan yang muncul kok, muncul. kan masih dipilih. Fase E sampai fase F munculnya. Ya iya, nggak apa-apa. Tapi enggak 24 jam. Oh, udah sertifikasi kan? Belum, belum aja kok. PPG belum Pak Fajar ya? Belum. Fajar belum? Belum. Sudah tolong. Udah pritek. Mungkin mau mutasi Pak. BCP. Hampir mau bojongan mutasi loh. Nah iya. Itu tak sama sekolah loh. Tahu semua Pak Kita sama Pak Tutup memang. Oh, presentasi. Boyong itu Pak Yono, waktu mau ngadu Pak Ari Muslim, ngadu uang itu. Kira-kira sebenarnya prestasi Ya, jadi nanti pilihannya ini kerjaannya BK mestinya susah loh BK ini di kurikulum Merdeka ini. Oh, wakil pegawainya, ya. Jadi tekniknya begini ya, selain psikotes Bapak Ibu yang ngajar ini, ayo yang ngajar kelas 10 ya. Terus sekarang yang ngajar biologi, kimia, fisika, ekonomi, geografis, informatika, sosiologi, PKBU, setor nilai ke Bu Eli, nilai asli, jangan diubah. 5 luru ya luru, nol, nggak apa-apa. Gunanya untuk apa? Ingat misalnya ada, alim nilai ekonomi, ya. Terus fisika gak dipilih, ternyata nilai fisika ini wapi. Nah itu nanti kita tata. Jadi tetap patokan utamanya adalah selain minat bahkan kemampuan tadi sumber daya yang kita punya itu. Panjangnya kan nggak usah khawatir. Kok ekonomi gak mesti nilai atau fisika, biologi, kimia gak mesti nilai. Ya ompong, tetap. Ya. Saya ini lumayan promosi. Iya. Iya Bapak. Pengen pasang muka manis deh pecah nih Pak. Belum mau permen. Ya. Bisa Pak. Betul. Promosi nggak boleh ngasih nilai murah loh ya. Permen. Ya, berikan di sini. Boleh ya panjenengan kirim nilai yang asli ya. Di kelas 10 toh. Oh, boleh. Iya. Fisika. Rupeti.
Ya, berarti ekonomi. Kami semua oke. Dio, Pak Sofian. Informatika, Pak Fajar. Sosiologi, Bu Indra. Bukan. dan ini Pak An apa? Paling. Paling. Ya. Panikan An saja. Pak Bisrul. Bisrul. Maksudnya nilainya belum. Pak Alvin. Alim. Kok Bisrul? Bisrul. Ya. Kita belum punya, kita paham yang punya. Iya. Terus tahun itu kelas 10. Nah, ya. Setor ke Bu Elis Cine asli yang bisa dibuat. Nah, itu nanti. Terus Bu Eli setelah hasil psikotes keluar, boleh ngasih edaran ke anak-anak. 8 mapel tadi ditayangkan paling atas, anak-anak sudah nulis urutan dari paling yang mereka minati. Nomor 1, mulai Juni angket. Ya mencari data dari anak-anak. Jadi satu lembar ya, ini mapel yang kita sediakan 8 tadi. Nah, anak-anak disuruh menulis urutkan 8 tadi dari yang paling mereka senangi. Itu loh. 1 itu misalnya ekonomi, yang 2 sosiologi, ketiga geografi. Itu berarti paling senang. Oh, paling gak senang guru fisika berarti. Paling gak senang fisika berarti aja. Nanti kita Kimia mana? itu kita kimia. kan bisa ada kita begini teman-teman. Dari sekarang kita 4 kelas kan bisa jadi 5 kelas. Mergo sesuai minat anak-anak kita. Iya, minimal kan 20 atau 22 per kelas. Buat Minimal itu yang diminat itu berapa? Enggak ada batasan. Minimal 7. Saya ditawarkan. 8. Bukan itu masalahnya. Anaknya bukan. Anaknya minimal 20. 7 bukan anaknya. Saya itu tanya. Tadi sih Anaknya kalau 30 mesti kan dikurangi. Ada maksimum ada minimal. Ya, betul. Anaknya. Jumlah anaknya. Iya. Jumlah anaknya. ini Pak, itu tanya Pak Ustaz, Pak itu tanya ke saya apa ada jumlah minimal kelas Pak. Saya kan bilang tadi sekarang 4 kelas bisa jadi 7 kelas. Terus sesuai minat tadi. Berapa? Dari sini nilai sosiologi ini uang kan Pak? Kan bisa jadi 2 kelas. Ya, kan gitu loh. Iya, bisa. Oh, nah, patokannya Pak Misbah tadi kan kita menyediakan minimal 7 mapel minimal. Kita sudah sepakat di sini 8 kan? Nah 8 itu nanti Caca memilih gitu loh ya. Nah, kita nanti pakai patokannya di seminggu itu 20 jam pelajaran yang pilihan itu atau 22 gitu loh. Misalnya 20 dadanya mau berjudulnya petang ya kan nggak mungkin tuh Pak, semua kelas terus ono pitung pelajaran. Iya, saya 11A dadanya kelompoknya pilihan ono fisika, kimia, biologi tok mau telu ya ya berarti kan 20 jam itu dibagi telu mapel kan gitu ya kan gimana enak nggak kan kurang jam ya Pak Juli Muridnya Pak Juli Pak Abdul enggak agak siap sudah lama agak siap jadi teman-teman yang mapelnya aman curang tidak perhatikan. oh iya itu bahasa Indonesia aman matematika aman dan gini jadi kita sediakan 8 Bapak Ibu terus anak-anak nanti kan pilih sesuai minat mereka. Nomor 1 geografi, nomor 2 prakarya, nomor 3 nah itu nanti kan terus kita kumpulkan per kelas
Ya kan? Caca, jelas Nah, banget. kita sekarang satu minggu itu 20 jam. Oh, 22 untuk pemilihan mapelnya ini, pemilihan ini ya. Disepakati boleh kita pakainya 22 jam. Ya. Dilihat nilainya Nah, satu 22 itu ya, kalau dikasih itu kok berjudulnya semuanya nilai kok papat, berarti kan 22 itu tidur papat. Ya kan? Iya. Misalnya geografi papat, sosiologi papat, ekonomi papat, sitoke informatika 8 misalnya. Kan beres. Iya kan? Kalau nggak ada yang nilai. Orang bijak. Pensiun aja. Pensiun dini. Pensiun dini. Pensiun dini. Jangan tanya ini yang tidak ada payu. Fisika kimia nanti mesti akan payu. Iya Pak, takut. Saya nggak payu Pak Misbah. Ya tetap kami jadi saya. Dikei sama lah. Geografi tak mesti pilih belas. Seneng sampean. Betul obat ae beres. Dengan sosiologi nggak mesti pilih belas. Nggak tambah rivari. Insya Allah masih ada penggemar Pak saya. Saya tahu guru-guru mapo mana yang tidak ada penggemar. Tahu saya. Saya itu merakyat sama anak-anak. Apalagi di sana. Nah itu penyanyi teh panggungnya. Tak boleh nyanyi nih panggungnya. Nah saya seperti siapa dari jadi semaksa. Kudu tampil besok nih hari ini tahun semua. Kudu tampil panggung kono. Siap. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi kita nanti sepakat kita tawarkan bahan, ya. Saya pilih ya. Terus nanti kita pakai satu minggunya. Siap-siap pulang terus. Piro? Umur si si iki piro Bu? Kelas 11 ya, kelas 11 ya. Ini lu itu Pak ya Ciro lupa 12 tambah 6 18 ini 18 tambah 22 40 kan? Masih boleh masih boleh masuk selawi masa itu enak balik ke patah mau utangnya kok Pilihannya kan tetap dibuat aja sekali kemarin ya. Lalu kasih mata pelajaran. Dari kalau balik kita proyek tetap jam Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 jam per minggu. Jadi ini ternyata ada aturannya sih Bapak Ibu ya. Jadi alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yaitu 5 jam per minggu. 5 jam per minggu. prakarya sini tenang. Sehingga kalau kita pilih yang 22 berarti cuma berapa tahun? 1, 2, 3, 4 ya. 5 ini prakarya sebenarnya tetap 2 jam. Ini paling aman ini kita pilih. Ya bisa nanti kan misalnya sosiologi, biologi, geografi, fisika. Dari 5 toh. Nah, bebas kelas. Ini. Nah ini loh. Bila satuan pendidikan yang akan memilih rekomendasi 25 jam harus mempertimbangkan kondisi kesiapan peserta didik seperti kemampuan akademik atau ini kalau kita pilih yang 25 jam. Iya. Sebelum kita tergabung nanti jangan 25 jam, yang 22 saja. Iya.
20-nya untuk mapel ini yang prakarya 2. Ini ya. Ini diling-iling nanti boleh dilima. Soalnya boleh Mbak lipat. Enggak pakai bahasa Inggris biasa itu aja. Tingkat lanjut itu apa tuh? Karo. Bukan. Baik topel. Waktu di mana yang bisa beli sono mampu itu ya. Jadi ini nanti kan tergantung anak-anak pilihannya apa. Misalnya kalau biologi, fisika, kimia ya dikumpulkan ditambah pokok gitu. Sehingga tidak ada lagi peminatan atau penjurusan MIPA dan IPS. Yang ada adalah pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Kalau lirik harian ini Pak, berarti kan di prakarya itu nanti ada di semua kelas nih. Bisa. Muncul Bisa. Kalau kelas 10 nggak bisa Pak. Kelas 10 nggak bisa muncul. Oh, betul. Kalau kita kelas 10 kan berarti nanti IPS kita ada. Saya pakai dulu Pak, maaf. Ya. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan. Jadi Masa Pak ambil dulu kok kan? ya, nggak usah bingung ya. Nanti akan tetap kita tata. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita muridnya ya minimal seperti tahun yang lalu dapat 150 lebih. Syukur-syukur kalau ya, makanya saya minta untuk gerak lebih cepat itu. Nanti kan panjenengan sudah bisa mendata kira-kira ya. Di brosur itu ada barcode formulir yang misalnya yang mau daftar ke sini. Nanti kok daftar perjalanan ini sebelum juknis PPDB dari provinsi terbit kok kira-kira kok sudah melebihi pagu yang ada lebih dari 4 kelas, saya tak meluncur ke Capim minta tambahan kelas gitu ya kan gitu. Jadi makanya kan mulai hari ini, mulai besok monggo kita semuanya gerak ya ke lembaga yang sudah ditentukan oleh Bu Eli. Jadi pertama besok Senin pokoknya surat-suratnya harus sudah meluncur semua, terus tinggal kita. Dan kalau meluncur memberikan surat nanti harus ada yang siapa yang menerima dan dihubungi Mas Heru ya. Jadi kalau Mas Heru ngantar ke SMP 1, 2, 3 berupa yang siapa yang menerima, terus besok yang dihubungi kapan kita diberikan jadwal sosialisasi kan begitu. Misalnya Selasa besok sosialisasinya ya kita meluncur ke sana. Saya sama sesepuh tak jadwalkan sama ketua kepala sekolah yang nom yang sosialisasi. Sudah. buku ekspedisi mungkin. Ya kan bisa. Ya Mas Dewi ya. Supaya kita dia mau deh. MPDB. Budia Mungkin waktu mengantarkan surat itu belajar dari perguruan tinggi biasanya datang ke sini biasanya bawa laporan. Jadi yang menerima suratnya siapa nanti ada nomor HP-nya, tanda tangan. Ya. Ya, cuma jadi buku ekspedisi. Bu ekspedisi. Ya. Kenapa ya? Saya ini nggak kenal buku ekspedisi itu. Iya. Mas Heru, Mas apa Mas Heru canggih dulu, ulang. Ada pertanyaan Pak Yon? Tidak ada. Ekspedisi tentang pertanyaan asesmen formatif itu cenderung ke penilaian singkat gitu. Mungkin ya tadi Pak.
Hormati. Bukan sikap, Pak. Jadi bukan cenderung lebih ke sikap. Untuk proses pembelajaran panjenengan. Jadi panjenengan 2 jam pertama itu terangkan misalnya bersamaan keluarga. Misalnya ada 2 variabel, Pak. Kali ngopi mawon Pak. 2 variabel. 2 variabel, oke? Nah, dari situ kalian kepingin tahu pemahaman murid saya ini seberapa. Panjenengan kasih soal. Itu termasuk formatif, Pak. Nah, ternyata ini dikai soal 2 variabel dengan komposisi ini gak iso. Ya dibalik ini namanya. Nggih. Nah, kan ngoten. Nggih. Jadi formatif itu tidak hanya sikap. Ya, tidak hanya sikap. Tidak hanya sikap. Jadi formatif itu lebih ke saat proses pembelajaran. Oke. Yang nilai dari Mas Jawa. Nah, itu Formatnya sudah disediakan. penilaian sikap itu, tapi ini formatif itu tidak hanya sikap, tapi lebih ke proses pembelajaran panjenengan, untuk menggali kemampuan anak, dan gitu. Ada tes diagnosis itu di awal pembelajaran. Diagnosis itu bisa juga memakai ini yang hasil kemarin. Kan biasa kalau mata pelajaran konsep ini kan mesti nyambung ke sini nanti. Nah, ini sebagai pengetahuan awal gitu Pak ya. Sing diagnosis itu. Nah, nanti sampai gitu. Nanti hasilnya masih dibedakan antara pengetahuan dengan keterangan dibedakan. Tidak. Jadi sekarang di kurikulum merdeka tidak lagi dibedakan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hanya 1 nilai. Ya masa Pak ya. Kan ada di rapor yang kurikulum merdeka kan ada lagi sikap, pengetahuan, keterampilan ya. Yang ada langsung nilai gitu aja. Kalau di kurikulum lama memang begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Sambut lagi. Teman-teman, setelah ini kita istirahat di Soma ya. Setelah itu jenengan kumpulkan file soal ke yang komplit dengan kisi-kisinya ke Bu ya. Iya soalnya saja wis template di sebar Pak Fajar nanti ke Pak Fajar. Biar Pak Fajar, Mas Apa, Mas Heru, Pak Bisrul yang nginfo. Ya. Yang jelas harus ada kuncinya. Ini nggak selesai kuncinya ya. Ya. Terus sekali lagi Pak Ali Kusni ya. Mohon maaf nanti SK-nya direvisi Bu. Jadi saya direvisi terus. Tidak ada lagi koreksi yang ada verifikasi nilai. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi hari libur ini mestinya Pak Jaya masih kerja rabu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Nggih Pak, enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan satu kesehatan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahli-ahli ibadah karena rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang barokah. Dan lembaga kita tercinta ini semakin hari semakin maju dan semakin mendapat kepercayaan masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.